sehat. Di masa pandemi seperti saat ini, tentu kita tidak ingin meninggalkan kewajiban kita untuk terus belajar. Sebagai calon pendidik atau pihak yang turut berperan dalam pendidikan, tentu membutuhkan media untuk menunjang dalam menyampaikan materi atau bahan ajar di masa pandemi seperti saat ini. Salah satu media yang kerap dipakai yakni PowerPoint. Namun media PowerPoint cenderung kurang interaktif karena hanya berbasis teks dan memuat inti konten yang akan disampaikan saja. Lantas, bagaimana caranya membuat media PowerPoint agar lebih interaktif? Salah satunya yakni dengan mengubah media PowerPoint menjadi video pembelajaran dengan memanfaatkan fitur record slideshow yang tersedia pada aplikasi PowerPoint itu sendiri. Ingin tahu caranya? Mari kita simak video berikut. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tutorial pembuatan video pembelajaran menggunakan media PowerPoint. Yang pertama, kita buka terlebih dahulu aplikasi PowerPoint. Kemudian kita buka file PowerPoint yang akan kita gunakan. Seperti ini. Selanjutnya kita pilih slideshow. Seperti ini. Kemudian kita pilih record slideshow. Nah, di sini ada dua pilihan. Yang pertama adalah start recording for beginning. Kemudian yang kedua adalah start recording for current slide. Yang pertama adalah start recording for beginning ini dipakai apabila kita mau merekam PowerPoint ini dari slide pertama. Kemudian kalau start recording for current slide ini dipakai saat kita mau merekam PowerPoint dari slide yang kita pilih. Misalnya di sini kita pilih slide kedua. Jadi nanti yang kalau kita nanti pilih start current slide yang akan direkam mulai dari slide kedua. Sedangkan kalau kita pilih beginning, nanti yang akan direkam mulai dari slide yang pertama. Kita pilih yang start for beginning saja. Jadi kita pilih yang dari slide pertama. Kita klik. Kemudian di sini ada dua pilihan lagi. Yang pertama adalah apa saja yang akan direkam di sini. Yang pertama nanti adalah slide dan animasinya. Jadi animasi dari slide-nya ini, kemudian animasi hurufnya, kemudian yang kedua adalah narasinya. Narasi itu merupakan suara kita dalam menyampaikan materinya. Kita centang kedua-duanya agar nanti juga terekam. Selanjutnya, setelah kita centang seperti ini, kita pilih start recording. Nah, mulai saat ini, apa yang kita omongkan, apa yang kita sampaikan di PPT ini, semuanya akan terekam. Agar lebih jelas, kita pakai pointer di sini. Kita pakai pointer seperti ini. Jadi misalnya kita mulai menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan berdiskusi bersama tentang sistem peredaran darah manusia. Kemudian setelah itu kita lanjut ke slide berikutnya. Ada tips saat kita pindah dari slide ke satu ke slide berikutnya. Alangkah lebih baiknya kita diam. Seperti itu. Selanjutnya saat animasinya sudah selesai, kita baru menyampaikan materi di slide berikutnya. Jadi di sini ada sistem peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah manusia itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah sistem peredaran darah besar, kemudian sistem peredaran kecil. Sistem peredaran darah besar dimulai dari bilik kiri. Kemudian akan masuk ke aorta, kemudian ke pembuluh arteri atau nadi, ke seluruh tubuh, kemudian berlanjut ke pembuluh vena atau pembuluh balik, dan kembali ke jantung melalui serambi kanan. Kemudian peredaran darah kecil dimulai dari bilik kanan, kemudian masuk ke arteri pulmonari, kemudian masuk ke paru-paru. Di paru-paru darah dibersihkan kembali, yang tadinya mengandung banyak CO2 dibersihkan sehingga saat keluar dari paru-paru akan banyak mengandung O2. Selanjutnya
akan masuk ke vena pulmonari dan kembali ke jantung melalui bagian serambi kiri. Seperti itu. Setelah itu, kita lanjutkan ke slide berikutnya sampai selesai setnya, kemudian kita klik enter. Nah, seperti itu. Setelah itu, kita bisa lihat di sini sudah ada tanda speaker. Tanda speaker ini menunjukkan bahwa suara kita tadi saat menyampaikan materinya itu sudah terekam. Begitu juga di set kedua. Coba kita lihat. Di sini sudah ada tanda speakernya juga seperti itu. Coba kita tayangkan. Nah, mulai saat ini apa yang kita omongkan, apa yang kita sampaikan di PPT ini semuanya akan terekam. Agar lebih jelas, Seperti itu ya. kita pakai pointer di sini. Kita pakai pointer seperti ini. Jadi Termasuk misalnya pointernya kita juga mulai sudah menjelaskan. terekam seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan diskusi bersama tentang sistem peredaran darah manusia. Kemudian setelah itu kita lanjut ke slide berikutnya. Ada tips saat kita pindah dari slide ke satu ke slide berikutnya, alangkah lebih baiknya kita diam. Seperti itu. Selanjutnya saat animasinya sudah selesai, kita baru menyampaikan materi di slide berikutnya. Jadi di sini ada sistem peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah manusia itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah sistem peredaran darah besar, kemudian sistem peredaran kecil. Sistem peredaran darah besar dimulai dari bilik kiri, kemudian akan masuk ke aorta, kemudian ke pembuluh arteri atau nadi, ke seluruh tubuh, kemudian berlanjut ke pembuluh vena atau pembuluh balik, dan kembali ke jantung melalui serambi kanan. Kemudian peredaran darah kecil dimulai dari bilik kanan, kemudian masuk ke arteri pulmonari, kemudian masuk ke paru-paru. Di paru-paru darah dibersihkan kembali, yang tadinya mengandung banyak CO2 dibersihkan sehingga saat keluar dari paru-paru akan banyak mengandung O2. Selanjutnya akan masuk ke vena pulmonari dan kembali ke jantung melalui bagian serambi kiri. Seperti itu. Setelah itu kita lanjutkan ke slide berikutnya sampai selesai setnya, kemudian kita klik enter. Seperti itu. Setelah itu, setelah PPT-nya terisi dengan suara kita save menjadi bentuk video. Caranya dengan mengklik save, kemudian pilih save as, kemudian pilih folder di mana kita akan meng-save video ini. Di sini di bagian save as type kita pilih MP4 video. Kemudian kita rename, misalnya sistem peredaran darah. Seperti itu. Kemudian kita save. Dan kita tunggu sampai proses creating video ini selesai. Setelah proses creating video tadi selesai, kita bisa cek pada folder di mana kita tadi menyimpan videonya. Misalnya tadi saya simpan di download, ini sudah ada ya videonya sistem peredaran darah.
Coba kita buka. Kita buka, ditunggu sebentar ya. Kita play. Nah, mulai saat ini apa yang kita omongkan, apa yang kita sampaikan di PPT ini semuanya akan terekam. Agar lebih jelas, kita pakai pointer di sini. Kita pakai pointer seperti ini. Jadi misalnya kita mulai menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan diskusi bersama tentang sistem peredaran darah manusia. Ya, kita lanjut ke kita dia. Animasinya sudah selesai. Kita baru peredaran darah manusia itu terdiri dari darah besar, kemudian akan masuk ke arteri atau nadi, kemudian bergerak, dimulai akan kembali dibersihkan, akan lari dan kembali ke jantung. Seperti itu ya. Melalui bagian. Saya rasa cukup mudah, bisa setelah itu teman-teman coba sendiri di rumah. Sekian tutorial cara pembuatan video pembelajaran menggunakan aplikasi PowerPoint ini. Semoga dapat bermanfaat. Dan dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.